Pemirsa, seorang anak di bawah umur ditangkap pihak kepolisian dari Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara lantaran menjadi kurir narkoba di Pademangan Timur. Pihak kepolisian mengungkap bandar narkoba menggunakan anak di bawah umur untuk mengelabui petugas. Dua kurir narkoba yang sedang berboncengan menggunakan motor diringkus aparat Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari tangan para pelaku, polisi mendapati barang bukti narkoba jenis ganja seberat 2,9 kg yang disimpan dalam goodie bag merah yang disembunyikan di bagasi motor. Dari hasil pemeriksaan, salah satu dari pelaku merupakan anak di bawah umur berinisial A, 16 tahun, yang putus sekolah, sementara AJ, 20 tahun. Diketahui para pelaku mengaku mendapatkan ganja dari bandar yang berada di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok. Barang bukti rencananya akan diedarkan di kawasan Pademangan. Kini, polisi tengah memburu bandar narkoba yang sengaja memberdayakan anak di bawah umur, putus sekolah, dan para remaja pengangguran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Anyus melaporkan. Pemirsa, staf pidana khusus atau Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun tewas tenggelam saat mengejar kepala desa Banjar Hulu terduga kasus korupsi di Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Diambil itu berenang. Mbah, diambilnya itu satu. Ke tengah pula itu, aduh. Inilah video amatir yang merekam detik-detik saat staf pidana khusus Kejaksaan Negeri Simalungun hanyut saat berusaha mengejar terduga korupsi kepala desa Banjar Hulu, Simalungun di aliran Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Lompat. Melihat staf Pitsus Kejaksaan yang hanyut terbawa arus, seorang warga sekitar berenang berusaha menolong korban. Naas, Fahri, 42 tahun, warga yang akan menyelamatkan staf Pitsus, justru turut hanyut, diduga kehabisan tenaga saat proses penyelamatan. Sementara kepala desa yang nyaris ikut tenggelam berhasil diselamatkan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap kedua korban dengan melakukan penyusuran aliran Sungai Silau. Sebelumnya, pihak kejaksaan akan melakukan pemanggilan kepada kepala desa dan bendahara desa Banjar Hulu di sebuah kafe pinggir sungai terkait dugaan kasus korupsi dengan kerugian negara lebih dari 300 juta rupiah. Namun, melihat pihak kejaksaan tiba di lokasi, kepala desa melakukan perlawanan dengan menceburkan diri ke sungai. Petugas berusaha mengamankan pelaku, namun salah satu petugas hanyut terbawa arus sungai. Perkara apa? Tidak pidana korupsi, tidak pidana korupsi. Kepala desa, Bang? Oh iya, kepala desa. Ini kayaknya sudah perlawanan. Pak Ngulu lari katanya langsung ke sungai, langsung dikejar sama yang bersangkutan. Kini, kepala desa Banjar Hulu yang sempat melarikan diri telah diamankan ke kantor Kejaksaan Negeri Simalungun. Sedangkan tim SAR terus melakukan pencarian terhadap staf Pitsus dan warga yang tenggelam hingga 7 hari ke depan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, seorang balita berusia 13 bulan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur tewas setelah minum oli bercampur bensin. Korban tak mengetahui wadah sosis diisi oleh oli bercampur bensin saat orang tuanya memperbaiki sepeda motor. Seorang balita Muhammad Akileo Hamdan, 13 bulan, harus dilarikan ke IGD RSUD Suroto usai meminum oli bercampur bensin di rumahnya di Ngawi. Naas, nyawa anak pasangan Wananda Leo Triwahyudi dan Novianti akhirnya tidak tertolong. Peristiwa berawal saat bapak korban membetulkan motor yang bocor. Sementara oli bercampur bensin disimpan dalam wadah sosis. Tak diduga, oli bercampur bensin malah diminum korban hingga ia mengeluh sakit lalu pingsan. Keluarga pun panik dan membawanya ke rumah sakit. Proses, biar maksudnya biar nggak kemana-mana gitu, biar nggak licin. Habis itu nggak pagi lupa buang lah. Dia bangun, habis bangun tuh mainan, habis mandi, mainan lagi, mainan apa saja namanya anak kecil. Tahu-tahu ada itu oli, bensin, habis itu diminum, habis itu dia lari ke pembautinya. Mengetahui kejadian ini, polisi langsung mendatangi rumah sakit dan menanyakan penyebab pasti meninggalnya bayi berusia 13 bulan tersebut. Saat ini, korban sudah divisum dan segera dibawa ke rumahnya untuk dimakamkan di pemakaman umum kelurahan setempat. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 65 orang tenggelam di Selat Bali. KMP Tunu Pratama Jaya diduga alami kebocoran di ruang mesin dan terbalik.
Utamakan keselamatan pelayaran dan bisa diinfokan untuk kondisi saat ini Tunu Pratama Jayanya gimana, Kep? Untuk Tunu Pratama Jaya sudah ini Pak, sudah blackout. Kita mendekat ini untuk life jacketnya juga sudah termonitor sama kita. Dan saya mencoba mendekat merapat, diusahakan berhubung juga ombak-ombak, gelombang juga Pak. Inilah percakapan tim penyelamat dengan petugas Local Port Service LPS Gilimanuk yang melaporkan bahwa kapal pihak KMP Tunu Pratama Jaya mengalami blackout hingga tenggelam dan terbalik di perairan Selat Bali. Sebelum tenggelam, kapal yang mengangkut 53 penumpang dan 12 kru ini sempat melapor ke dermaga bahwa kapal mengalami kerusakan mesin. KMP Tunu Pratama Jaya diduga mengalami kebocoran di ruang mesin dan terbalik. Salah satu penumpang bernama Syaiful menceritakan KMP Tunu Pratama Jaya dengan cepat tenggelam di Selat Bali. Warga Jember, Jawa Timur ini selamat setelah melompat sesaat sebelum kapal terbalik. Banyak kan, yang pakai pelampung, saya aja yang nggak pakai. Itu memang pelampungnya terbatas atau seperti apa? Apa karena situasi panik saja? Situasi panik mungkin Pak. Boleh diceritakan Bang, awal-awal itu tahu kapal mau oleng itu gimana? Ya tiba-tiba saya kan naik ke atas, tiduran, main HP, kok rame. Kok tiba-tiba kapal itu miring. Ya itu saya terus naik ke atas itu, terus miring-miring, cepet langsung loncat ya saya. Tapi pas Mas lompat itu ingat posisi kapalnya sudah miring ya, Sudah mau tenggelam, sudah mau kebalik dah. Bicara masalah keberadaan korban. Ada dua kemungkinan kalau korban ini sudah meninggalkan kapal atau bisa saja ada kemungkinan apakah ada yang terjebak. Jadi kemungkinan ada di dua itu. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Informasi sementara, sejumlah penumpang sudah berhasil ditemukan selamat di perairan selatan Jemberana dan beberapa orang diantaranya ditemukan meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 21 korban selamat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya dijemput keluarga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sementara 2 korban selamat lainnya masih menjalani perawatan medis di klinik Pelabuhan Gilimanuk. 21 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Kamis sore tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kedatangan mereka disambut keluarga yang sudah menunggu sejak dini hari. 21 penumpang yang tiba di Banyuwangi ini bagian dari 30 penumpang yang selamat setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di Selat Bali. Sementara 7 penumpang lainnya sudah dijemput keluarganya di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. 2 lainnya masih menjalani perawatan medis di klinik Pelabuhan Gilimanuk. Setibanya di Pelabuhan Ketapang, 21 penumpang ini menjalani pemeriksaan kesehatan. Selain membawa korban selamat, petugas dari tim gabungan ini juga membawa 6 penumpang yang meninggal dunia dan diserahkan ke pihak keluarga. Satu di antaranya balita usia 3 tahun. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.